Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi, habis itu berakhirlah dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini. Dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi.
Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan? Bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hai muslim, kamu kan merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, "Innama ilmuha indallah." Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, "Alah, ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat? Kan masih lama kiamat." Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan. Belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter, gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence, ya, alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil, tidak perlu pakai driver, cukup naik mobil, duduk, kita bilang, "Antar saya ke jalan Iskandar Muda, gitu, nomor sekian." Nah, udah mobilnya bergerak sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus menerus, ya, menanamkan dalam diri boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya.